Halo semuanya, dimanapun berada, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sekarang video ini saya akan membahas tugas dari salah satu peserta mentorship yang pertama ya, yaitu Bang Rofik. Oke, sini tuh tugasnya, ini tugas pertama dalam minggu ketiga. Oke, sekarang saya akan bahas karena dia sudah mengirimkan. Jadi ini juga sebagai tambahan buat dia kedepannya bagaimana. Oke, di sini saya memberi tugas untuk mencari screenshot tentang trending market, ranging market, dan konsolidasi. Karena kita harus paham kondisi atau konteks market tersebut. Oke, ini kita akan mulai dari trending market. Oke, di sini dia mengidentifikasi uptrend ya, uptrend, dan apa penjelasannya kita baca. Oke, di sini ada uptrend, BB mengembang. Oke, karena uptrend, otomatis BB mengembang. BB berada di sudut 45 derajat. Oke, ini harus diklarifikasi juga oleh Bang Rofik. Ini BB yang mana maksudnya? Kalau uptrend berarti deviasi 1 dan 2 bagian atas. Ya. Karena yang bagian bawah ini ke bawah, ini enggak 45. Oke, IME berurutan. Oke, maksudnya urutan tren ya. Jadi ini urutan dari IME kalau sedang tren. Oke, ada garis 50 IME, 20 IME, 50, 100 dan 200 itu sejajar. Kemudian IME ada di sudut 45 derajat. Oke. Jadi secara umum ini sudah bagus ya untuk membaca atau mengenali trending market. Oke. Karena kalau kita nggak mengenali trending market, kita mau trading apa? Oke. Kemudian yang kedua, ini dia buat contoh tren di sini, oke. Keterangannya BB mengembang, BB sudut 45, oke masih sama ya. IME pada sudut 35. Oke, di sini ada sedikit perubahan. Mungkin karena konteks ranging berarti. Karena dalam ranging IME itu tidak seperti pada trending ya. Ini artinya sebuah tren, ini adalah minor uptrend yang ada di ranging market. Jadi tren itu bisa ada di ranging market, di trending market. Tergantung dari mana kita memandang market, dari time frame berapa. Oke. Oke, ini ada dicoret ini konsolidasinya. Jadi dia sebenarnya udah paham di sini ada konsolidasi dan itu bukan tren. Oke. Tapi jangan lupa di time frame besar konsolidasi adalah tren di time frame kecil. Oke. Yaitu lebih dalam di mentoring lagi. Oke, ini trending yang ketiga. Ini kalau nggak salah trending market saya suruh 5 contoh ya. Tapi ini adalah tugas yang gampang sekali ya. Yang gampang sekali. Tujuan dari tugas ini adalah actionnya. Yang dicari adalah actionnya. Oke. Action dan bagaimana proses dia menjalankannya. Sebenarnya tugas ini kan market udah di print, oke. Jadi tinggal gampang aja sebenarnya. Cuma ini harus kita ketahui agar kedepannya kita terbiasa membaca market dalam konteks-konteks tertentu, agar nanti otomatis itu intinya. Jadi kita nggak perlu pusing dengan konteks market lagi, kita bisa fokus kepada market maker dan candlestick. Oke, di sini downtrend. Oke, BB mengembang, BB berada di 45 derajat. Oke. Ini bukan persen ya, mungkin susah membuat derajat ya. Candle berada di deviasi 2. Oke. Karena strong trend ya. IME 20 bentuk 45 derajat. Oke. Maksudnya 45 derajat kalau downtrend kan ke bawah gitu. Oke. Itu yang ketiga. Secara umum keterangannya masih sama ya, seputar IME dan Bollinger Band. Kemudian nomor 4 ini downtrend, oke. Ini ada perbedaan antara trend yang ini dengan yang ini kan. Sama aja nih. Sama, ini sama-sama strong karena ini lebih strong sih.
karena dia tidak ada candle bullish sama sekali. Ini masih ada retracement 1-2 candle, berarti ini lebih lemah. Sebagai tambahan ya, untuk melihat strong atau enggak. Karena tren itu ada normal, ada strong. Kalau enggak normal dan enggak strong berarti konsolidasi. Udah gitu aja. Candle berada di deviasi 1. Oke, deviasi satunya perlu dijelaskan nih, deviasi 1 bawah maksudnya ya. Karena Bollinger Band ada deviasi atas dan deviasi bawah. Mereka gerakannya nggak sama. Kalau yang uptrend ke atas, yang downtrend ke bawah, di bawah. EMA berurutan. Oke, BB mengembang. Oke, ini sama ya penjelasannya. Kemudian nomor 5 trending market. Oke. Konsolidasi dihapus. Dia mendeteksi ini. Oke. BB mengembang, candle berada di deviasi 2. IMA 20 berada pada sudut 45. Oke, sekarang itu untuk trending market. Nah, dari 5 contoh tadi berarti sudah bisa digambarkan bahwa kalau trending market terjadi, maka tentunya 20 IMA, deviasi 1 dan deviasi 2, tergantung trennya bearish atau bullish, itu pasti berada pada sudut sekitar 40 sampai 45 derajat. Oke, itu dulu ya. Itu adalah maksudnya bukan itu dulu. Itu dulu pemahamannya, oke. Itu adalah ciri yang harus terjadi ketika trending market. Ini trending up, trending up, trending down, trending uptrend, ya kan? Trending uptrend. Semuanya kayak gitu kan? Oke. Itu untuk trending market. Jadi untuk pemahaman Bollinger Band dan EMA harusnya sudah bisa ya, gampang nih. Oke, kemudian lanjut ke ranging. Nah, ini kita udah masuk di ranging yang pertama. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya. Ranging BB datar, oke. Karena di ranging ya BB harus datar. Kalau BB 45 derajat itu namanya trending, oke. Jadi baru masuk market kita udah melihat, wah ini EMA-nya kayak gini nih, antara dari EMA skala 20 sampai 100 sampai 200 kayak gini. Berarti kita tahu gambaran besarnya itu dia sedang konsolidasi. Jadi kalau konsolidasi waspada menggunakan strong technical analysis seperti continuation atau follow the trend, karena di sana banyak terjadi reversal. Oke. BB datar, IMA 20 datar, IMA 50 datar, candle bergerak pada deviasi 1 atas dan bawah. Ya. Ini salah satu peluang yang terjadi ya. Candle itu pasti bergerak di antara deviasi 1 dan deviasi 1 atas dan deviasi 1 bawah, alias di middle Bollinger Band. Itu sudah pasti statusnya adalah ranging market. Cuma dia punya range, punya jarak ya, antara 3 bullish, 2 bullish. Nah, kalau ranging itu lebih kepada ini. Kalau di sini mirip-mirip konsolidasi, karena kita punya toleransi kalau konsolidasi 2 candle itu masih bisa. Misalkan candle 1 bullish, candle ketiga bearish, ini bisa terjadi nih. Ini masih konteks konsolidasi. Kalau dari persepsi di sini ya. Kalau persepsi lebih tinggi, kita trading di time frame kecil ya, itu jadinya ranging. Oke, nomor 2, ranging. Nah, ini kan udah jelas nih garis IMA. Oke. IMA semua datar, BB datar, candle bergerak deviasi 1 atas dan bawah ya. Nah, inilah kalau konteks kayak gini, bagusnya menggunakan teknik reversal pattern. Ranging nomor 4. Ini nomor berapa nih? Nomor 2. Ranging nomor 4. Oke. Ranging market. Oke, ini ranging market nih, contoh kayak gini juga. Nah, ini membentuk apa? Triangle ya, symmetrical triangle. Ini sudah saya jelaskan kepada Bang Rofik ya. Jadi bisa dipahami. Kalau ranging itu atau konsolidasi adalah bagian dari
doji. Oke. IMA dan BB datar ya. Candle bergerak ke deviasi 1 atas dan bawah. Oke. Nomor 3, ranging lagi. IMA dan BB datar semua. Oke. Candle bergerak deviasi 1 atas dan bawah. Oke. Kemudian nomor 5, ranging. BB dan IMA datar, candle bergerak dari deviasi 1 ke middle dan terus menerus. Oke, ini deviasi 1 atas bawah aja ini. Ya kan? Untuk ranging ini. Deviasi 2 juga kena. Tapi di sini sebagai trend. Ini trend ya, memang trend tapi minor trend kalau kita melihat ranging ini. Oke, minor trend, minor uptrend, minor downtrend, minor uptrend. Itu adalah syarat dari ranging. Kalau trending itu syaratnya begini. Ya, jadi 50% minor trendnya itu nggak ditembus, tapi dia menembus ujung atasnya itu trending. Oke, itu sudah dari ranging. Maka dari sini bisa dipahami bahwa ada kesamaan di setiap ranging market. Ya kan? Nah, kesamaan ini bisa kita jadikan pola. Oke. Atau sifat-sifat dari ranging. Kita harus paham. Kalau di ranging berarti kita melihat BB datar, IMA datar, ya udah. Potensi ranging tinggi sekali ya kan? Ini semua nih, IMA datar, BB datar. IMA datar, BB datar. Oke. Oke, ini sama semua ya kan? Bergeraknya ya di deviasi 1, deviasi 2, deviasi 1. Balik ke atas, balik ke bawah. Nah, itu kan bisa kita jadikan pemetaan untuk mengobservasi market. Ini belum entry ya. Ini baru observasi market. Ada beberapa hal yang masih banyak diperlukan untuk bisa entry. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir adalah konsolidasi, lagi 5 contoh. Oke, IMA dan BB datar. Oke. Ini konsolidasi harus ya. Nah, ini artinya Bang Rofik sudah bisa mengidentifikasi mana konsolidasi, mana ranging, mana trending. Oke. Ya, ini konsolidasi. Nomor 2, habis tren. Oke, ini udah dijelaskan lagi bahwa habis tren konsolidasi. Memang konsolidasi itu harus setelah tren atau sebelum tren, ya kan? Dia ada di tengah-tengah. Kalau setelah uptrend apa yang terjadi? Berpeluang konsolidasi. Kalau setelah downtrend apa yang terjadi? Berpeluang konsolidasi. Inilah konsolidasi artinya sama dengan doji, sifatnya di time frame yang lebih besar. IMA 100 datar, BB mengempis. Oke, BB itu Bollinger Band ya. Nomor 3, konsolidasi. Oke, nah ini yang saya maksudkan, ini konsolidasi ya. Tren, konsolidasi, tren. Tren, konsolidasi, tren. Itu harus ya. Tren, ranging, tren. Bisa jadi ya. Jadi market itu sebenarnya di antara itu saja. Tapi kenapa kita jadi ribet? Ya kan, karena kita sendiri yang membuat ribet. Nomor 4, konsolidasi. Ya. IMA 100 datar dan BB datar. Oke. Ini habis tren besar nih, konsolidasinya di sini. Nah, yang harus ini kan kita baru mengidentifikasi ini namanya konsolidasi, ini namanya minor uptrend, ya kan? Nanti kita akan bahas juga bagaimana kok ini bisa di sini, konsolidasinya kok di sini, trennya kok di sana, kayak gitu. Oke, dengan petunjuk-petunjuk dari market. Oke, ini konsolidasi sudah masuk. Kemudian konsolidasi di sini juga sudah masuk nih ya. Konsolidasi dia membentuk apa? Symmetrical triangle. Di sini juga symmetrical triangle, ya kan? Oh sorry, di sini bukan symmetrical triangle tapi ascending triangle ya. Ini yang bawah aja yang naik, yang atasnya datar. Ini namanya pattern ascending triangle. Jadi pattern ascending triangle itu apa? Itu doji ya. Doji nih, kalau time frame besar nih kalian bisa buat doji nih. Doji yang namanya Dragonfly Doji. Jadi dengan melihat ini saja kita sudah bisa dengan paham ini ya, kita sudah bisa melihat secara cross time frame ya. Jadi kalau di pikiran kita itu melihat
kita bisa melihat di time frame 1 menit, 2 menit, 3 menit. Segala time frame yang kita inginkan hanya dalam sekali tangkap. Itu fungsi dari belajar ini ya. Kita jangan sampai melihat ini sebagai 1 menit saja ini, atau 1 hari aja, atau berapa menit aja. Kita tidak melihat di belakang ini ada menit-menit keberapa yang bisa berpengaruh ya. Itu fungsinya. Kemudian konsolidasi. Oke, ini yang terakhir ya. Oke, jadi tugasnya udah selesai. Ini untuk tugas pertama. Tugas pertama kalau kita jadi guru ya, kita bisa memberikan nilai untuk hasil tugas ini sebesar 80. Oke, kenapa 80? Kenapa tidak 100 saja? Ya karena di sini masih ada data yang harus kurang, yang harus sebenarnya ditambahkan oleh Bang Rofik ya. Jadi untuk Bang Rofik ini datanya kurang adalah data candle. Bang Rofik tidak mengidentifikasi candlenya. Bang Rofik hanya melihat EMA sama Bollinger Band-nya. Oke. Karena mereka pasti sama di setiap ranging, mereka pasti kayak begitu aja. Oke, memiliki kesamaan pola. Tapi dari candlestick tidak dijelaskan di sini. Kenapa? Ini harusnya trend ada dominasi candle ya. Ini kalau lihat kalian kalau dilihat ini trend, ini kan nggak ada yang namanya candle bergantian atau perubahan candle secara signifikan. Semua tren kayak gitu. Semua tren hanya didominasi satu candle. Hanya dominasi satu candle. Nah, untuk kasus ini dia normal trend. Kalau ini strong trend. Ini normal trend. Strong trend, strong trend. Oke. Ini strong trend. Dan strong trend itu bisa terjadi di trending market dan ranging market. Oke, dalam ranging kita sebut minor trend karena trennya sebentar. Oke, ini ranging udah masuk. Oke. Nah, sekarang bedakan dengan ranging. Ranging apa yang terjadi? Dominasi candle itu seimbang. Ada bullish, bearish, bullish, bearish, ya kan? Itu yang Bang Rofik kurang tambahkan. Kalau itu ditambahkan, ini bisa dikasih nilai 90 lah. Karena kalau perfection ini nanti overconfident ya. Oke. Ranging, kita lihat kesamaan ranging nih sama nih. Oke. Ada reversal pattern. Oke, reversal pattern, engulfing, dark cloud cover. Oke. Kemudian di konsolidasi. Ini nggak dijelaskan candle apa. Kenapa ini disebut konsolidasi? Selain EMA dan BB datar, ada tambahan lain, yaitu dari candlenya begini. Oke. Nah, ini harus dijelaskan lagi. Nah, kalian lihat ini candlenya apa yang terjadi. Ini harus dipahami. Oke, apa yang terjadi? Nih, segala jenis signifikan candle gagal. Maksudnya, kalau di pengertian kita belajar di Google, kalau ini candle merah, ini namanya hammer ataupun kalian sebut shooting star, apalah seperti itu. Kita bisa beda sebutan ya. Saya di sini menyebutnya adalah shooting star karena dia kayak komet gitu jatuh ya, kayak bintang jatuh, shooting star. Dan teorinya di Google atau dimanapun ini akan melahirkan yang namanya bearish candle. Oke. Ini melahirkan yang namanya bearish candle. Teorinya di Google kayak gitu. Tapi kalau kita percaya teori ini, maka kita akan auto loss konsisten. Oke. Kenapa? Karena kenyataannya ini bisa berpotensi bullish. Ini bisa berpotensi doji. Ada 1 potensi, 2, dan 3. Dan 3 ini banyak sekali tipe variasi dojinya. Ada doji body kecil, bullish closing bodinya kecil, bearish bodinya kecil, atau doji tanpa body. Ini bisa terjadi di candle setelah shooting star ini. Jadi kalau belajar begini di Google, ini di otak kita udah sistemnya udah kayak gini. Jadi kalau kita lihat candle ini, kita sell aja. Yang terjadi adalah nih, shooting star malah bullish, ya kan? Nih inverted bullish hammer, kita pikir naik malah turun.
Inilah kejadian di mana ketika di buy market turun, ketika di sell market naik. Ini sebenarnya kalian sedang trading di sini. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Oke. Untuk lebih lengkapnya akan dibahas di mentoring lagi ya. Oke, itu dia. Ada sedikit tambahan saja dari saya untuk Bang Rofik. Itu selain dari BB dan IMA juga biasakan melihat di candlenya. Jadi kalau kita lihat market kita udah biasa, oh ini begini, potensinya begini, begini. Kayak gitu. Kalau kita melihat candle shooting star, potensinya selalu ada 3. Itu harus ditanamkan di otak kita. Jadi kita punya pilihan. Kalau di Google mengajarkan kita punya candle inverted bullish hammer kayak gitu, dan dia diajarkan bullish naik, itu harus kita tambahkan 2 opsi lagi, potensi turun dan potensi doji. Jadi kapanpun kita trading, itu pilihan kita selalu 3. Peluangnya harus ada 3. Kemudian dari 3 itu baru kita telusuri lagi di pergerakan candlenya, di data-data yang lain seperti adanya rejection, space dan lain sebagainya. Baru di sana kita tentukan probabilitasnya dari 3 itu yang mana. Relasi dengan SNR-nya bagaimana, seperti itu. Baru bisa kita menentukan probabilitas ini ke atas, ini akan ke bawah, ini berpotensi tidak kemana-mana. Artinya kita tidak trade. Oke, kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat Bang Rofik dan teman-teman. Oke. Dan buat teman-teman yang pengen belajar trading ya, pengen belajar profit konsisten, trading profit konsisten. Jadi bukan belajar trading aja. Kalau belajar trading aja ya bisa di Google bisa, tetapi ujung-ujungnya ya loss konsisten aja. Kayak gitu, oke. Teman-teman bisa di bawah ini ada link forexcandlestickpriceaction.com. Di sini ada mentoring ya. Jadi di sini program yang saya jalankan selama 2 bulan mentoring. Oke, selama 2 bulan ini harus sudah kelihatan bagaimana hasilnya. Ini mekanismenya, apa yang saya ajarkan di sini ya kayak gini. Oke, dan itu saja ya. Dan teman-teman isi, kalau sudah pernah trading sebelumnya berarti teman-teman sudah punya sistem dalam diri teman-teman sendiri. Dan sistem itu harus dilihat, sistemnya gimana. Pastinya loss konsisten, ya kan. Kalau ikut kelas kayak gini kan sistemnya udah nggak bagus berarti. Anda mencari sistem baru. Oke, kayak gitu. Nah ini dibutuhkan untuk membaca sebenarnya Anda itu trading tuh kayak apa, kayak gitu. Saya pengen mengerti posisi yang Anda lakukan dalam sehari. Jadi di sini secara gambaran karakter itu diketahui, oke, kayak gitu. Karakter dan pengetahuan tradingnya apa saja, kayak gitu. Orangnya serius apa enggak. Nah ini bisa terlihat dari bagaimana cara Anda menjawab, bagaimana pengetahuan Anda tentang apa yang saya tanyakan. Oke, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.